Halo, balik lagi di channelnya Himawari Hito. Hari ini kita mau nyobain proyek yang baru selesai dibuat. Kita pakai software yang masih evaluation, pakai yang trial. Dari tadi malam ngerjain berdua via Meet doang sih, tapi sekarang udah selesai, udah jalan sesuai keinginan. Ctrl T. Nah, ini tampilannya di front panel. Kalau ini tampilan diagram, blok diagramnya dari atas sampai bawah. Oh ya, di blok diagram ini udah ada yang dimodifikasi. Yang dimodifikasi itu di bagian ini, untuk posisi dari benda satu, berhentinya benda satu itu di posisi 363. Lalu di sini, ini nanti kita ganti. Tadi untuk nyoba belum di save lagi. Di equalnya ini ada cacah sama konstan numbering, connect jadi satu di sini. Konstan numbering ini yang akan mengaktifkan conveyor 2. Jadi kalau bendanya belum terhitung 3 yang ada di dalam kardus nanti, conveyor 2 itu nggak akan jalan. Karena di sini masing-masing kardus isinya hanya 1. Ini kita ganti 1 nanti. Kita coba yang 3 dulu. Terus mana lagi nih tadi? Yang diganti. Mana. Oh iya, tadi nambahin ini, ngambilnya dari barang 2, di pinnya ini klik kanan, lalu pilih create, property node, position, left. Nanti muncul kayak gini nih, tinggal kita tambahin ini di numeric constant nih, kayak gini, tinggal isi angkanya 355 dihapus. Nah, ini untuk menentukan posisi barang 2. Gak tahu ini jalan apa enggak ya yang tadi baru ditambahin ini, tapi di tampilan aman sih, mudah-mudahan jalan. Ya, langsung ya kita coba di sini, kita play langsung. Tadi di blok diagram cacahnya kan belum diganti, masih 3 nih. Kita praktekkan. Tombol start harus dinyalain. Tombol start dinyalain. Sensor 1 mendeteksi adanya benda. Kemudian sensor 3 mendeteksi adanya kardus. Nah, ini indikatornya kardus kosong, masih kelihatan bagian dalam kardusnya. Ini ada lingkaran bolong. Sudah sampai di posisi berapa tadi ya? 363 kah? Bentar, kita cek dulu. Cek. Ya, 363. Sudah sampai di titik 363. Barangnya berhenti, nggak gerak lagi.
Terus sensor 2 di sini mendeteksi. Naik, geser, dan kardus pun terisi. Barang tadi ada di dalam kardus. Kenapa conveyor 2 ini nggak jalan? Ya ini, karena cacahnya masih bernilai 1. Cacahnya masih nilainya 1. Tadi di blok diagram cacahnya ini kan sorry bentar. Nih, untuk menggerakin conveyor 2 ini outputnya itu kan 3. Jadi di sini juga harus 3. Nah, tambahin lagi bendanya, klik di S1. Maka conveyor 1 akan otomatis jalan selama di sensor 3 ini ada benda, yaitu kardus. Udah sampai di posisi 363, sensor 2 mendeteksi. Benda diangkat pakai lengan robot. Nah, kenapa itu ada di samping, di luar kardus, terus hilang? Di kardus ini sebenarnya ada 4 layer sebenarnya dari desain yang awal, dari program yang asli itu ada 4 layer. Yang pertama kardus kosong, kedua itu kardus isi 1 barang, yang ketiga itu kardus isi 2 barang, yang keempat kardus isi 3 barang. Sebenarnya ini diprogram untuk 3 benda dalam satu wadah. Cuma disuruh modif, ya aku modif jadi 1 kardus isinya 1. Jadi aku cuma pakai 2 layer, yang duanya aku hapus. Layer pertama untuk kardus kosong, layer kedua untuk kardus isi 1 benda. Nah, ini bentuk dari kardus yang terisi, kelihatan dari layer bendanya ini. Lalu cacahnya kan masih 2, tambahin lagi, klik OK di sensor 1, maka benda akan muncul di ujung conveyor 1. Coba kita mainin speednya, jadi 8. Tekan S1, langsung kurangi jadi 4 speednya. Oke, lambat. Tekan S2, cacahnya mendeteksi 3. 3. Conveyor 2 jalan. Sampai di ujung conveyor 2, sensor 4 mendeteksi. Lalu jumlah kardus ditambah 1. 143 ditambah 1. Oh iya, kalau kecepatan ini kita jadiin 0, jumlah barang sama jumlah kardus itu makin naik, makin gede angkanya. Tuh udah 260-an, 270, 280. Makanya ini kita setting 5 aja. Coba kita stop, terus stop total dari programnya. Stop. Kita ganti di blok diagram. Blok diagram kita ganti cacah ini 1. Kita ganti 1. Oke, ini aja sih yang diganti, nggak usah yang lain. Save. Terus ini file. Langsung aja di play di sini. Jumlah barang 0, jumlah kardus 0. Kita tekan tombol start untuk menyalakan indikator on sebagai syarat, karena kalau start dan S1 ini tidak nyala, tidak terpenuhi syaratnya, maka conveyor 1 nggak akan jalan. Nih, nggak percaya? Coba kita matiin. Tekan stop, indikator on mati, kita tekan S1. Nah, bendanya ada di situ, tapi karena tombol start tidak ditekan dan indikator on ini tidak menyala, maka conveyor 1 nggak akan jalan. Nih sekarang ya, tekan tombol start,
Setelah start ditekan, indikator on ini akan menyala. 3, 2, 1. Nah, kenapa nggak jalan nih konveyor 1? Lupa nih di sini. Di konveyor 2 belum ada bendanya. Di sensor 3 belum ada kardus. Kita taruh nih. Klik di S3, klik OK. Nah, langsung jalan kan konveyor 1. Udah sampai di posisi 363. Lalu sensor 2 mendeteksi. Klik OK. Benda dipindahkan ke dalam kardus. Nah, kenapa bisa langsung jalan? Karena tadi cacahnya udah di setting 1. Nih, di constant number-nya udah diganti 1 nih. Nih, 1 nih. Tuh, 1. Udah sampai di ujung, sensor 4 mendeteksi. Di sini tercatat jumlah barang yang sudah keluar di konveyor 1, jumlahnya 1, dan jumlah kardus yang telah terisi di konveyor 2 ada 1. Ini bakalan nambah ini. Ketika kardus sudah lepas dari sensor 3, angka ini akan nambah. Kita coba lagi. Ini tidak perlu tekan start lagi karena indikator on ini udah nyala. Tinggal satu syarat lagi yang kurang. Baik. Ya, untuk menggerakkan konveyor 1 yang kurang tinggal satu syarat lagi. Tekan S1. Artinya sensor 1 mendeteksi dan S3 mendeteksi. Jadi 3 ya syaratnya. Start, S1 dan S3. Turun, ambil, geser, turun, naik, jalan. Tuh jadi 2 jumlah kardusnya. Oke, selesai. Lupa ditekan S4. Ya itu aja sih dari proyek yang udah dibuat. Selamat mencoba ya.